Aku nggak pernah percaya sama cerita-cerita horor sampai aku sendiri mengalaminya. Ini terjadi di Demak tahun 1999. Waktu itu aku masih SMA, sering nongkrong sama teman-teman setelah sekolah. Salah satu tempat favorit kami adalah warung soto Lamongan Bang Joko. Harganya murah, rasanya enak, semua orang suka. Tapi entah kenapa, setiap kali makan di sana, aku selalu merasa ada yang nggak beres. Awalnya aku pikir cuma perasaanku aja. Sampai akhirnya aku sadar, setiap beberapa minggu ada aja pelanggan yang nggak pernah kelihatan lagi. Teman-teman bilang mungkin mereka pindah atau sibuk, tapi terlalu sering, terlalu banyak. Malam itu, aku dan dua temanku, Rudi dan Wawan, mampir ke sana. Warung Bang Joko ramai seperti biasa. Asap dari kuah soto mengepul, aroma kaldu ayam menggoda. Kami duduk di pojok, dekat rak piring. Aku melihat ke arah dapur, tempat Bang Joko sedang mengiris ayam dengan wajah serius. Matanya kosong. Saat mangkok soto kami datang, aku merasakan sesuatu yang aneh. Ada bau amis samar yang nggak biasa. Kuahnya tetap terlihat menggoda, tapi perasaan nggak enak makin kuat. Rudi mulai makan duluan. Aku memperhatikan dia. Sendoknya bergetar, matanya mendelik. Tapi dia terus makan seperti orang kelaparan. Wawan mulai makan juga. Tapi tiba-tiba dia berhenti. Dia mengangkat sesuatu dari dalam mangkoknya. Potongan kecil yang mirip dengan kuku manusia. Kami langsung membeku. Aku ingin bangkit, tapi Bang Joko sudah berdiri di samping meja kami. Dia tersenyum, senyum yang terlalu lebar, terlalu dingin. "Kenapa nggak dimakan, Mas?" Suaranya pelan, tapi menusuk. Dan malam itu, aku sadar, setiap mangkok memang punya korbannya. Rudi masih terus makan. Matanya kosong, tapi sendok di tangannya bergerak cepat, seolah ada sesuatu yang memaksanya. Aku dan Wawan saling pandang, panik, tapi nggak berani ngomong. Bang Joko masih berdiri di samping kami, matanya memperhatikan setiap gerakan kami seperti pemangsa yang mengawasi mangsanya. "Rasanya enak kan?" Tanyanya pelan, tapi suaranya menggema di telingaku. Aku menelan ludah. Wawan pelan-pelan meletakkan sendoknya. "Bang, ini apaan?" Tanyanya sambil menunjuk potongan kecil yang tadi dia temukan. Tapi Bang Joko cuma tersenyum, seolah pertanyaan itu nggak perlu dijawab. Tiba-tiba Rudi tersedak, matanya melotot, wajahnya memerah. Dia mencengkeram lehernya, tapi suaranya tertahan, kayak ada sesuatu yang mengganjal di tenggorokannya. Aku panik, mau menolong, tapi Bang Joko mengangkat tangannya, menyuruhku diam. "Jangan khawatir," katanya pelan. Dia cuma lagi menikmati rasanya. Rudi jatuh ke lantai dengan suara berdebam. Tubuhnya kejang-kejang sebentar, lalu diam. Suasana warung yang tadi ramai mendadak sunyi. Semua pelanggan berhenti makan, tapi mereka nggak bereaksi. Mereka cuma duduk diam, menatap kami dengan wajah tanpa ekspresi. Aku mau berdiri, tapi Bang Joko sudah di belakangku. Tangannya mencengkeram pundakku erat. Rasanya dingin, seperti es. "Belum selesai makannya, Mas," bisiknya di telingaku. Wawan gemetar di sampingku, tapi dia perlahan mengambil sendok lagi. Matanya terpaku ke dalam mangkok. Aku lihat sesuatu mengapung di kuahnya, sesuatu yang bentuknya mirip potongan telinga manusia. Aku nggak bisa bernafas. Aku harus keluar dari sini. Aku harus... Tapi pintu warung tiba-tiba tertutup sendiri dengan suara berderak keras. Dan di dapur, aku dengar suara pisau yang terus menghantam talenan. Pelan, teratur, dan entah kenapa, aku merasa suara itu semakin mendekat. Aku mulai gemetar. Jantungku berdegup begitu kencang sampai rasanya mau meledak. Aku lihat Wawan perlahan mengangkat sendok, tapi tangannya bergetar hebat. Matanya kosong, seperti ada sesuatu yang mengendalikannya. "Dimakan aja, Mas,"
Sayang kalau nggak dihabiskan. Suara Bang Joko terdengar lembut, tapi ada nada ancaman di baliknya. Aku nggak berani menoleh, tapi aku bisa merasakan napasnya di belakang leherku. Dingin, bau amis samar yang sama dengan kuah soto itu. Tiba-tiba aku dengar suara langkah pelan di belakang dapur. Bukan satu, tapi banyak. Kayak ada orang-orang yang berjalan dengan gerakan terseret. Aku melirik ke arah celah tirai dapur dan aku bisa lihat bayangan-bayangan itu. Tapi mereka nggak kelihatan normal. Gerakan mereka kaku, kepala mereka miring ke satu sisi, seperti Wawan tiba-tiba menjerit. Dia melempar mangkoknya ke lantai dan pecahan porselen berhamburan ke segala arah. Dari antara pecahan itu, aku lihat sesuatu jatuh, potongan kecil jari, lengkap dengan kuku yang masih utuh. Aku nggak tahan lagi. Aku berdiri dan langsung lari ke arah pintu. Tapi Bang Joko lebih cepat. Tiba-tiba dia sudah berdiri di depan pintu. Tangannya terentang, matanya menatapku dengan sorot yang nggak bisa dijelaskan. "Jangan buru-buru pulang, Mas. Kita belum selesai," katanya sambil tersenyum. Tapi senyumnya nggak wajar, terlalu lebar, terlalu banyak gigi. Aku mundur pelan-pelan. Di belakangku, Wawan terus berteriak, tapi suaranya mulai melemah. Aku melirik ke arahnya, dan aku lihat sesuatu menjulur dari dalam mangkok soto yang jatuh, seperti urat, atau mungkin usus. Itu bergerak pelan, merayap menuju kaki Wawan. Dan tiba-tiba, semua pelanggan di warung itu berdiri bersamaan. Gerakan mereka kaku, kepala mereka menoleh ke arah kami dengan serempak. Wajah mereka pucat, matanya kosong, dan beberapa dari mereka mengunyah pelan meski mulut mereka kosong. Aku nyaris pingsan. Tapi sebelum aku bisa bergerak, suara dari dapur makin keras. Suara pisau yang menghantam talenan makin cepat, makin kuat, makin dekat. Langkah-langkah terseret itu semakin mendekat. Tirai dapur mulai bergoyang, seolah sesuatu di baliknya berusaha keluar. Aku mundur, tapi setiap langkahku malah membuat para pelanggan itu semakin mendekat. Mereka berjalan pelan, tapi pasti wajah-wajah tanpa ekspresi dengan mata kosong yang menatap lurus ke arahku. "Duduk, Mas, sotonya belum habis." Suara Bang Joko terdengar di belakangku lagi, tapi kali ini lebih berat, lebih dalam. Aku berbalik dan, ya Tuhan, wajahnya berubah. Kulitnya seperti mengendur, matanya cekung dan hitam, bibirnya kering, tapi senyumnya tetap sama, lebar, terlalu lebar. Wawan masih di lantai, tubuhnya menggeliat dengan suara erangan lemah. Aku lihat urat atau apapun itu sekarang sudah membelit kakinya, menariknya pelan-pelan mendekati mangkok soto yang pecah. Dia berusaha meronta, tapi semakin dia bergerak, semakin erat lilitan itu. "Aku nggak mau mati di sini," bisik Wawan, tapi suaranya hampir nggak terdengar. Tirai dapur berkibar keras, dan akhirnya mereka keluar. Sosok-sosok itu, ya Tuhan, tubuh mereka kurus kering, kulit mereka pucat keabu-abuan dengan luka-luka menganga di sana-sini. Beberapa dari mereka nggak punya mata, cuma lubang hitam kosong. Ada yang mulutnya terkoyak sampai ke pipi, tapi mereka semua bergerak, terseret, mendekati kami. Aku nggak bisa bergerak, kakiku lemas. Satu dari mereka menjatuhkan sesuatu, potongan tangan, atau mungkin kaki, aku nggak tahu. Aku cuma bisa menatap ketika mereka mulai memenuhi ruangan. "Setiap mangkok ada korbannya, Mas?" Suara Bang Joko bergetar, dan aku sadar sekarang dia nggak berbicara dengan mulutnya. Suara itu datang dari dalam mangkok-mangkok soto yang masih mengepul di meja. Aku mundur, tapi sesuatu menyentuh pergelangan kakiku. Dingin, licin. Aku menoleh ke bawah, dan aku lihat tangan. Tangan itu keluar dari bawah meja, mencengkeram kakiku erat, menarikku pelan-pelan ke lantai. Aku mencoba berteriak, tapi nggak ada suara yang keluar. Aku meronta sekuat tenaga, tapi cengkeraman itu terlalu kuat. Kuku-kuku tajamnya menancap di kulitku.
dingin dan licin seperti daging busuk. Aku menendang, berusaha melepaskan diri, tapi semakin aku melawan, semakin banyak tangan yang keluar dari bawah meja, mencengkeram kakiku, betisku, pinggangku, menarikku perlahan ke bawah. Wawan masih berjuang di lantai, tapi suaranya semakin lemah. Aku bisa lihat urat-urat itu sekarang sudah membelit tubuhnya hampir sepenuhnya, menyeretnya mendekati mangkok soto yang aneh itu. Dari mangkok itu, sesuatu keluar, sesuatu yang menjulur, basah dan berdenyut, seperti organ hidup. Aku gak mau mati di sini, bisik Wawan, tapi matanya mulai berbalik putih. Sudah terlambat, Mas. Suara Bang Joko bergetar lagi, dan kali ini aku lihat bibirnya nggak bergerak sama sekali. Suara itu datang dari mana-mana, dari mangkok-mangkok di meja, dari dapur, bahkan dari mulut para pelanggan yang masih berdiri diam, menatap kami dengan wajah kosong. Aku menatap ke pintu yang terkunci rapat. Pelanggan-pelanggan itu semakin mendekat, gerakan mereka kaku dan terseret, tapi langkah mereka pasti. Beberapa dari mereka mulai membuka mulut dan aku bisa lihat potongan-potongan daging, gigi-gigi yang bukan milik mereka, sesuatu bergerak di dalam sana. Aku gak mau mati di sini. Aku berteriak akhirnya. Aku menarik napas panjang dan dengan kekuatan terakhirku, aku meraih mangkok soto di meja dan melemparkannya ke lantai dengan sekuat tenaga. Mangkok itu pecah berkeping-keping. Kuah panas menyebar di lantai dan sesuatu yang menjijikkan keluar dari dalamnya, potongan rambut, kuku, dan sesuatu yang terlihat seperti gigi manusia. Saat itu juga semua terhenti. Pelanggan-pelanggan itu berhenti bergerak. Bang Joko menatapku dengan mata melotot, wajahnya semakin berubah menjadi sesuatu yang bukan manusia. Tapi aku gak menunggu lebih lama. Aku menendang tangan-tangan yang mencengkeram kakiku dan berlari ke arah pintu. Aku membanting tubuhku ke pintu kayu itu sekali, dua kali, dan akhirnya dengan satu teriakan putus asa, pintu itu terbuka. Aku berlari keluar ke jalanan gelap. Nafasku tersengal, tubuhku gemetar. Aku gak berani menoleh ke belakang, tapi aku bisa dengar suara jeritan dari dalam warung, suara Bang Joko, suara Wawan, dan suara lain yang gak bisa kujelaskan. Aku terus berlari. Aku gak tahu berapa lama, tapi akhirnya aku sampai di rumah. Aku mengunci pintu, menutup semua jendela, dan duduk di pojok ruangan, gemetar, menangis, berdoa. Keesokan paginya, aku mendengar kabar warung soto Lamongan Bang Joko terbakar habis semalam. Gak ada yang tahu penyebabnya. Gak ada korban ditemukan, tapi juga gak ada Bang Joko, gak ada Wawan, gak ada jejak apapun. Dan sejak malam itu, aku gak pernah makan soto lagi.